kulliha wa makna rahiban huduri nafsi rahiban al-baqa di dunia faqasuha amaluhu lan halala. Alhasil maka Ngerti lah pada hati itu ya. hasil dari pembahasan Alhasil adalah an-nazyu dari Rasul. Jadi yang namanya zuhud adalah ibaratun sebuah ungkapan. Orang bentar. Sebuah ungkapan an-rawbah an wujudin nafsi, tentang tidak menyukai wujudin nafsi, bagian diri. Sengit tidak menyukai bagian diri. Kopi baru masuk bagian diri. Batasannya bagian diri kan. Tidak menyukai keberuntungan pribadi, kulliha semuanya. Wa mahmarari bahan hududin nafsi, ketika seseorang itu tidak suka keberuntungan sendiri, monopoli, egois, maka orang yang seperti ini raghibah anil baqa, tak akan suka tinggal lama-lama di dunia, sehingga dengan qasura amaluhu la mahalata, angan-angannya akan menjadi pendek, pasti akan panjang. Cita-cita Ada Pak Eber. nanti cita-cita. Ya Allah. Li'annahu, mengapa akan panjang? Li'annahu innama yuridul baqa liyatamatta'a wa yuridul tamattu'a ad-da'iman bi'iradatil baqa. Karena dia innama yuridul baqa, hanya saja mengharapkan tetap lama dalam hidup, liyatamatta'a, untuk bersenang-senang. Lalu berarti berharap bersenang-senang ad-daimah, yang selamanya, bi'iradatil baqa, dengan menghendaki tetap hidup. Sehingga artinya harapan hidup yang lama itu gunanya berarti bersenang-senang lama seperti harapannya. Kemudian berharap senang yang lama itu dengan menghendaki tetap hidup. Apakah tidak bertentangan dengan ungkapan bekerjalah seakan-akan mau hidup selama? Ikmali dunia kan ka'anakan ta'ishu abadan. Ini hanya teori kata-kata, yaitu orang yang berharap hidup berharap atau menginginkan hidup selamanya, kan artinya dia ingin hidup atau ingin senang selamanya. Bila orang ingin senang selamanya, berarti dia ingin hidup selamanya. Mungkin di dunia ya. Kalau di akhirat Al-baqa, Makanya hal demikian tak akan dijumpai saat di dunia. al-baqa seawal apa artinya baqa fid dunya, terus al-baqa sekedua apa al-baqa fil akhirah. Dari guru saya Mas kayaknya. Ini serba istimewa. Menurut saya ditetapkan di dunia, ungkapan ini tetap bisa dimengerti. Itu orang berharap hidup selamanya. Artinya ingin hidup selamanya kan berarti ingin senang selamanya. Orang ingin senang selamanya berarti dia harus hidup selamanya. Di dunia adakah orang hidup selamanya? Nah, jawaban ini. Lalu zuhud pasti. Tuh. Maksud baqa sama. Dalam tero di ngelanceng teden tero nambah ibadah dalam Maka sebagai ungkapan itu artinya ingin ibadah terus.
Pak tema api ya. Roh ibadah tersebut Asalana ibadah Pawalana Ki arumasa hamba ki banyak dosa ki terus nambah ibadah ki nambah istighfar sebanyak ki terus tambah odi kangkui nebus dosa umpama. Lamun terus tak bisa ibadahnya kalau kita terus tak bisa. Roh belakang. Geng hanya betul roh gua lah. Orang terus dunia tak lama. Bila terus berusaha, ibaratkan senega sampai terus kasih tumoreng berusaha untuk tercapai kan senega. Ya mudah lo terus sekali lah. Seringnya pada lo terus. Tak terus kita odi. Magala itu lengan lah. Iya tak terus dia tak terus. Tining terus berusaha dalam terus odi kan. Yang kui mate. Juri itu doko. Itu ki antara al-baqo awal di sana ki kurang jelas. antara al-baqarah wal tsani. Teorinya bila kata ma'rifat diulang, apakah satu kata itu yang dikehendaki? Kalau makrifat sama. Satu berarti. Makanya al-baqarah awal al-baqarah tsani tidak ada beda kan? Itu teori nahwunya. Tapi teori itu memang masyhur. Di Balago juga masyhur, tapi ada ulama yang tentang itu. Iya. Karena ada sebagian contoh itu. Tapi apakah kita harus mengikuti orang yang sendirian? Tidak mengacu pada kelompok yang beribadah. Dengan kaidah itu kan aglabiyah, kebanyakan gitu. Tapi ada sebagian ulama yang tentang begitu. Dengan dasarkan ada ayat itu. Gua Pak. Ya, Gua Pak. ada Pak. Oke, gua. Sama makrifat,nya, tapi yang kedua itu bekok kang meneh biasanya kan begitu. Kalau nakiro kan jelas. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Itu makrifat. Makrifat bi nakiro. Sing makrifat tetap satu, sing nakiro banyak. Itu ada 4 kaidah itu. Makrifat, terus makrifat nakiro, terus nakiro makrifat kan begitu. Kita kalau kaidah yang aglabiyahnya. Sehingga kalau dimaknai satu bako ini, Coba terjemah pemahaman. oke boleh ya. Enggak, sampean intinya. Kan menyangkal. Begok nih. Terus pertanyaan Pak Sulhan itu. Ingin lama karena ingin lama. Itu Pak Sulhan itu ngamalkan itu. Nisfu Sa'ban baca Yasin kan fadilahnya itu termasuk. Panjang umur, kuat ibadah. Ya Pak Sulhan. Tapi sebenarnya ibadah yang lama itu tamattu juga kan? Tapi di dalam tamattunya kan bukan berkaitan dengan harta benda, dengan ibadah kepada Allah. Tapi tamattu di sini untuk ulama yang awal ini kan berkaitan dengan hidup hanya memburu harta benda untuk daim di dunia. Tapi meninggalkan daim di akhirat dan melupakan daim. Ini tamattu hidup lama ini memburu akhirat. Iya. Apa termasuk zuhud begitu? Pertanyaan nih. Ini nadanya latar belakangnya pertanyaan itu didasari oleh fikih. Semakin banyak semakin baik.
Padahal untuk akhirat baik sudah cukup, tidak usah hitungannya. Sehingga mengkola la ilaha illallah dakhala jannah. Hanya satu kalimat la ilaha illallah lalu mati dakhala jannah itu sudah keberuntungan. Enggak perlu banyak. Dan lagi pertanyaannya sebagai kritik pertanyaan Pak Sulhan. Itu seakan-akan segala ibadah hanya tertuang di dunia. Sehingga perlu lama hidup di dunia. Pertanyaannya, apakah di akhirat pangeran sudah pensiun, tidak perlu lagi diibadahi? Katanya dunia itu mazratul akhir. Ya menitunya kalau aman bertemu dengan akhirat. Tak cocok ini maksud. Mik balik yang tak namen ya. Tak namen. Ini pada teman-teman tak amor melihat, tak ampun. Lanjut ya. Ini lanjut. Sebagai sedikit lah, apa itu? Tolak amruhu hasuna amal. Iya, betul. Dan apa? Sebab coba ngoreng bisa bagus orang bisa. Sebab coba ngoreng seumur lancang tapi dah. Khairun nas man tawala umruhu wa kasru amaluhu. Wasyarrun nas. Amal. Wasyarrun nas. Tolak amruhu hasuna. Wahasuna. Ini belum titik, masih berlanjut. Sabar dulu Pak. Jadi fa'inna man arada syai'an arada dawamahu. Orang yang menghendaki sesuatu, maka dia mesti juga menghendaki lamanya sesuatu itu. Menghendaki dawam. Wala makna li hubbil hayati illa hubba dawami ma huwa mawjudun aw mumkinun fi hadhil hayat. Tak ada arti bagi cinta hidup kecuali mencintai lamanya sesuatu yang ada atau adanya mungkin dalam hidup ini. Tidak ada arti orang mencintai kehidupan sehingga kehidupannya ini berkeinginan lama kecuali dia mencintai lamanya, abadinya sesuatu yang ada atau keberadaannya masih mungkin dalam kehidupannya. Contohnya. Ingin hidup selamanya, tapi segalanya sudah habis. Tidak mungkin kan? Terus dia lanceng, bini lah sobong, putra lah sobong ini. Tidak mungkin. Pas napa guna node? Berarti keberadaan apa yang dimiliki itu juga lama. Kata des menapa? Isi juga sudah beda. Beribadah di masa Sehingga akhirnya tak ingin mati kalau masih ada. kematian makhluk ini. Kira-kira menurut kematian itu udah bisa diinginkan juga nggak bisa ditawar. Kita terlalu rancang yang berjalan tetap terpuk. Bakok yang kedua itu andaikan dimaknai bakok di akhirat kayaknya tidak bertentangan ya. Bakok yang kedua. Sing pertama dunia. Yang pertama dunia. Jadi karena dia membenci bakok dunia, itulah mahalata sudah sudah barang pasti dia itu mengharapkan Bakok. bakok yang di akhirat. Udah pemahaman saya begitu. Itu juga penjelasan Kiai Rohid tadi itu juga tidak salah, benar juga. Tinggal benarkah bakok yang kedua itu bakok akhirat, bakok pertama bakok dunia. Tinggal itu.
Pendekatan benar apa salah? Untuk mengukur kebenarannya. Tes kebenarannya. Karena li'annahu-nya di situ kembali ke zahid. Oke, Pak Surahman. Zahid, mungkin zahid. Jadi karena dia seorang zahid, sudah tentu dia menginginkan bekok yang selamanya di akhirat. Li'annahu innama yuridu innama yuridul baqa'ah liyatamattu'ah wa yuridu tamattu'ah al-kalimah iradatil baqa'ah. Jadi karena dia itu benci pokok yang di dunia, sudah barang tentu dia menginginkan pokok yang di akhirat. Karena ini di anahunya ini kembali ke zahid. Andaikan di anahunya itu tidak kembali ke zahid, mungkin pas untuk dimaknai pokok di dunia. Karena kembali ke zahid, kayaknya lebih pas ke pokok yang di akhirat. Jadi, sehingga perlu diubah bekok pertama maupun bekok kedua. Jadi kalau di annahu zahid innama yuridul bekok, zahid itu hanya berharap tetapnya sang zahid pasti ukurannya akhirat bukan dunia. Sehingga bekok pertama pun akhirat. Kalau zahid ingin lama di dunia tidak sesuai dengan kata zahidnya. Raghiba anil baqa' fid dunya sebelumnya. Ini hasilnya benar apa salah? Kata bakok yang pertama itu li'annahu innama yuridul bakok. Sumpamanya mengharapkan bekok di dunia, sumpamanya dia fakosuro amalu. Ya apa? Fakosuro amalahu ya. La mahala tali annahu innama yuridul baqo liyatamatta. Maksudnya meyakini bahwa ini seakan-akan mau hidup selamanya aja. Pengertian aja tak cerdas maksudnya. Sing perkara tak beko ya, perkara tak beko yang gebeko. Sabung tafsir. Jadi kayaknya kedua-duanya itu mengarahnya kepada bakoknya zahid semua. Karena di bawah itu ada wala makna lihubbil hayat. Maksudnya membuang bakok-bakok syahid di dunia, memilih bakok di akhirat. Yang menghendaki bakok di dunia itu pemikirannya cenderung, artinya orang cerdas. Di bawahnya itu jelas itu wala makna lihubbil hayat. Jadi arahnya semua kepada zahid kayak bakok yang awal atau bakok yang nomor 2. Kita letak. Lanjut baik. Lanjut terus. Logika cara berpikir. Selamat diulangi. Tidak ada arti untuk cinta dunia kecuali dia mesti mencintai tetapnya sesuatu yang ia miliki atau yang akan ia miliki dalam kehidupan. Ya, lam yurida. Jika dia enggan, artinya zuhud bagi bangsa, maka dia tak menghendaki kepemilikan tersebut. Atau hayati dunianya tidak menjadi harapan. Apalagi minta panjang umur seperti katanya Pak Subhan. Dan menghindari hidup. Jaring ngarep ngajak nomor kolan lo termasuk ke zahid. Mulai zahid ke trauma dia cedok.
Bahkan kalau zahid trofi atau betul. Makanya saya mengarahkan ke pertanyaannya Pak Sulhan itu ke definisi zahid. Kalau berharap ingin panjang umur untuk beribadah, apakah itu masuk dari definisi zahid? Iya. Apa begitu Pak yang dimaksud dengan itu? Terus kalau kebalikan pertanyaan Pak Sunan, seumpama dibalik, umpama orang itu udah ibadah, pengen cepat mati supaya tidak tambah dosanya. Kan ada orang dulu, tak banyak dosa kadang begitu. Tapi nggak sampai pura-pura mati. Ada kiai itu, saya udah siap katanya biar Udah banyak hutangnya sekian miliar. nggak banyak dosa. Tapi saya tidak percaya itu. Artinya tidak mempunyai keinginan itu. Umpamanya diberi hidup, alhamdulillah tetap senang karena diberi kesempatan kebaikan. Ada yang minta kok ini malah. Iya, ada yang minta Minta apa? Minta cepat mati. Hah? ada. Ada. Menurut saya tidak sehat itu. Iya. Tidak ada orang itu minta mati itu. Cuma saya belum menemukan, saya dengar dari orang lain. Ada hukumnya minta mati itu di ya, gitu. Menemukan. Oke, diperbolehkan minta mati. Oh, diperbolehkan. Banyak di antara para waliullah terungkap kewaliannya langsung minta dimatikan. Dan seketika itu menjadi mati. Banyak ya. Iya, ada cerita di Wali Tegal itu. Yang diungkap kewaliannya itu. Gimana yang sekarang kita tidak terus jadi nakama. Minta lancar ya. Yang di sini kan yang perlu diungkap, bila sudah dikonotasikan sebagai zahid, maka dia kan sudah melandasi suhunya dengan ilmu kan. Sehingga sekalipun harapannya pendek, tetap dia percaya Tuhan yang membatasi hidupnya. Misalnya kalau renungannya tak ada lagi hari esok, dan ini masih ada keyakinan bahwa ilmunya masih berserah kepada Allah. Jadi keterangan boleh tahun saya ulama saya umpama sebelum waktu malam kudu lebih bagus apa mati tadi. Karena waktu yang paling membahagiakan di dunia itu cuma waktu malam untuk bermengajar. Malam pada dusun. Mungkin rota laula Qur'ani. Kalau pertanyaannya itu dibalik seperti Pak Khoiron tadi itu seolah-olah background atau latar belakangnya itu zuhud. Jadi memburu liko atau memburu yang akhirat. Kalau pertanyaan Pak Sulhan itu menurut saya background atau latar belakang dari orang itu bukan zuhud. Karena kalau zuhud sudah barang tentu dia zuhud amal. Tapi mutazahid mungkin itu. Mutazahid masih belajar. Ada yang jelas sebenarnya mutazahid. Ada saya kelas zuhud jadi mutazahid kita masuk. Mutazahid kita masuk. Kita daftar Pak. Masalah ki-nya ini lebih sepele ki. Sebenarnya itu rabinya boleh. Pertanyaan Pak Dasur ini termasuk doa. Iya. Termasuk yang itu. Pengaruh. Kira aja. Walidhalika lamma kutiba alaihimul qital qalu rabbana lima katabta alaina qital laula akhartana ila ajalin qarib. Oleh karenanya yaitu lam yuridha tidak menghendaki kehidupan, tidak menghendaki dawam tadi. Lama kutiba ketika diwajibkan bagi kaum perang, maka mereka
mohon Rabbana lima katabta alaina kita laula akhortana ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa engkau wajibkan kepada kami peperangan? Saya mohon ditunda sebentar saja ila ajalin qarib. Ditunda sebentar. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, Kul mata'ud dunya qalil. Jawablah Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Ayalastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kul mata'ud dunya qalil, saat Rabbana lima katabta berarti lastum turidul baqa. Kamu semua bukanlah menghendaki tetap hidup kecuali lima tahun dunia, untuk bersenang-senang di dunia. Ini masih ingin bersenang-senang. Kenapa diwajibkan perang? Tunggu sebentar lagi. Jadi falsafa anda dari itu pada gambaran ini nampaklah siapa yang zuhud. Wangkasyafa halul munafikin, dan terungkap jelas sikapnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbana lima katabta. Amma zahidun al-muhibbuna lillah faqatalu fi sabilillah. Adapun orang-orang yang zuhud, yang cinta kepada Allah, maka mereka langsung berperang fi sabilillah. Ka'annahum bunyanun marsus wantadharu ihdayil husnayaini. Seakan-akan mereka itu bagaikan bangunan marsusun yang apa namanya? Ya, si ina punya mungkin. Cibik semben kisah. Marsus, bangunan yang dikuatkan. Benih, cibik semben bang icor. Mulan pakai Dan toko rapat mana nanti gue sekitar baca. Berarti bangunan yang dikuatkan standar anti gempa. Paku bumi cor. Wantadharu ihdayil husnayain, dan mereka menunggu salah satunya husnayain. Salah satunya kebaikan dua. Apa duanya? Marsus itu lebih enaknya maknanya Ustaz tentator fi tarasihim min ghairi furjatin warasu ittisalu ba'dil bina bil ba'di wastifkamihi. Sambungnya saling menguatkan. Lagi itu apa yang dicor? Besar saling mengikat ya. Dua kebaikan itu satu-duanya apa ya? Apa? Dua kebaikan. Ihdal husnayain. Ihdal husnayain. Sabun. Ada. Sabun. Tak jelas. Kue Qur'an. Salah satu. Pak Hera kan ada ikhatnya. Sabungan. Kayak kan Quran ki pada kalimat tidak. Andai diartikan Surat At-Taubah. husnayain, harapan orang maju perang mesti syahadat. Terus Itu kan baik syahadat. Kemudian yang kedua, kalau tidak syahadat maka kalimatullah al-ulya yang didapat. Ini husnayain. atau beriman dua. Husnaya ini kan dapat kemenangan. Tung, oke.
Satunya gugur dan kemudian atau gugur sebagai syuhada. Menang menang atau mati mati syahid. Tetap menang. mut syahidan lagi ya. Iskarima Mut syahidan. teroris ya. Hidup mulia atau mati syahid. Iskarima atau mati syahid. Wa kanu idza du'u ilal qitali yastanshifuna raihatal jannah wa yubadiruna ilaihi mubadaratan lobhan ilal ma'il baridi hirsan ala nusrati dinillah awana ili rudwati syahadah. Dan mereka yang bukan munafik zahidun ketika dapat undangan perang saat membaca sudah mencium bau surga. Ini Abu Berkat. Bahkan ketika dapat undangan sudah menghitung aku berapa. Langsung Abu bagi laku. Kata saya ini di saat diundang untuk perang mereka sudah mencium bau surga, lalu akibatnya wayubadiruna mereka bergegas segera mubadaratan lam'ani seperti orang yang haus mendapat air, jadi segera mengambil air. Sejak tunda kehausan kan ini kan perang biasanya. Jangan yang munafik makin dimin jadi. Tunggu apa ya? Benar aman. Bahkan puncaknya laukan wa indana mama tua mah itu ya kan. Makin dimin keriki kabit adin. Ada sahabat yang anu sejumlah orang letak mikir saman dia gitu. Kesuwen. Irsan ala nusrati dinillah mereka itu berambisi, ambisinya tak ada lain cuma nusrati dinillah, memenangkan agama Allah. Awana ini rutbati syahadah atau mendapat bagian mati syahid. Oh gini ya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassaru ala fawti syahadah. Dan orang yang mati di tempat tinggalnya tidak di medan perang itu ya tahasar sangat menyesal karena tak memperoleh sangat saya rezeki Pak Bro. Cuma pun boleh disesali. Apa? Mati tidak guna nih. Ini kan lebih falsafah orang Madura ya, memakai ajaran itu jadi bangga, memakai Roma ya kecap ini kan, kita tak ada hal. Ada yang baca loh, buan mungkin. Hatta inna lalu contohnya hatta inna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma ihtadara lil mauti ala firasyi kana yaqulu kam gharartu bi ruhi wa hajamtu ala sufuf qanahan fi syahadah wa ana amutu mautal anjais. Suara Khalid. Sehingga Khalid bin Walid ketika menjelang kematian di tempatnya, di rumahnya tempat tidur di Rosidi, beliau mengatakan, Kamgorotu biruhi, sering aku bujuk jiwaku, wahajamtu ala sufu, dan saya maju di medan perang, barisan perang. Tomaan karena berharap syahadah mati syahid. Tetapi wa anal anak saya sekarang mati seperti matinya orang tua
apa perempuan tua lemah tak mati di medan perang. yang kematian di ini. Saya tegur yang Madura ya kan. Mau tal aja ismaten orang di ini. Ya. Wah samberan we. Samperan. Tak bengar maju samberan deui. Jadi Khalid bin Walid kalau banyak maten gitu. Tak kening banget. Tapi mereka sahabat Rasul yang setia semacam itu harapannya mati, tetapi dalam medan perang kan tidak menyerah kan, antar nyawa kan tidak ada. Bunuh diri ya. Iya kok lebat. Bunuh Sehingga diri. artinya ilmu itu tidak bisa ditawar. Secara tohir nyontoh kan ngantar nyawa termasuk. Bunuh Padahal diri. itu frustasi atau bunuh diri. Bunuh diri. Tapi dalam kitab Abdul Karim kriteria syahid kan mati terbunuh atau dibunuh temannya keliru atau kena senjatanya sendiri kan masuk syahid. Oh iya, Jatuh dari tunggangannya. Tapi enggak minta dibunuh. Aku tak nyerah. Ya kan ngutarin rem wae tak apa. Saya mendengar pengajiannya Gus Bahaya tentang ingin mati, ingin senang mati di dalam medan perang itu katanya kurang baik. Karena apa? Nanti kalau mati kan mengurangi kekuatan Islam. Sepantasnya tidak ingin mati, tidak ingin mati di situ. Dan ada cerita lagi yang mana saking semangatnya maju, sedangkan nafsunya mundur terus nanti kamu dibilang hebat itu malah mundur. Itu gimana itu? Karena tidak nilai tanda. Iya maksudnya Menurut dia lebih baik mundur karena maju nurutin nafsunya, mundur memerangi hawa nafsu zuhud. Jadi intinya bukan perangnya itu, perintahnya. Tidak mau diperintah. Kalau perangnya kenapa kok kembali? Gitu. Karena nafsunya ingin berperang. Nah biar jadi pahlawan. Gitu. nah itu apa? Biar jadi pahlawannya itu Iya. ada benar. Niatnya lagi ya. Karena nafsu. Terus tak oleh Pak Mas. Mungkin intinya itu bukan dari perangnya, dari segi perintah. Perintah perang, kalau perintah kan nurutin perintah. Sebenarnya perintah itu kan tidak enak sebenarnya kalau tidak cocok. Oh, namanya diperintah. Kalau BTW enak, nafsu. Mun bahasan ikan tonika aunai lirut batis syahadah. Menggelar pedoman iskariman au mutsahidan bagus ya. Kan tak traumati ya. Oke. Kan semua mati sahih monggo jadi juga ya. Iskariman nika berarti nusratu dinillah au mutsahidannya naili rutbatis syahadah. Ada yang mengatakan begini loh, ingin mati di medan perang itu ada yang menyalahkan. Alasannya kalau ingin mati nanti kuranglah kekuatan Islam, malah kurang baik. Jangan ingin mati meskipun mati di situ. Oke, bahasan benih ingin mati, ingin memperoleh derajat syahadah. Derajat mati syahid. Mati di situ tapi nggak mau nyerah, ini yang dimaksud itu. Ada keinginan mati di medan perang, tapi nggak mau nyerah di medan perang. Kan udah beda. Ya, keinginan mati itu Iya, tapi nggak mau nyerah.
Enggak, itu merugikan keinginan mati itu merugikan kekuatan Islam kok. Toh kalaupun terjadi mati di situ, Ya terserah, tapi ya, enggak yang ini memang yang diharap. Tapi dalam pertempurannya itu matinya itu tanpa menyerah. Maksudnya husnaya ini itu mati di situ baik, tapi enggak ingin mati di situ sama baiknya gitu. Tidak mengapa Baik. Kalau ingin itu ada yang mengkelirukan. Ya, cuman itu terjadi Pak. Yang pasukan yang mas. pernah mendengar juga ceramah Gus Baha, ini sama-sama Gus Baha. Gus Baha awal tadi kalau meninggal nanti gimana nasib Islam kan begitu. Terus di pembahasan lain Gus Baha itu menjelaskan kalau mau mati ya mati saja begitu. Oh Jadi iya. tidak ada kamu, Islam ini akan tetap berkembang. Jadi penjelasan Gus Baha itu bertabrakan sendiri Ya, kata-kata. enggak bertabrakan. Kalau di sana mau matikan saya silahkan gitu, tapi enggak ingin loh. Enggak ingin. Kalau mati saya bahagia, kalau hidup saya bahagia. Alasannya sama-sama baiknya. Kalau hidup saya masih diberi kesempatan kebaikan, kalau mati dikasih mati ya alhamdulillah, karena peluang maksiat ditutup sampai di sini. Enggak ingin. Kalau ditanyakan, kalau ingin hidup kenapa ikut perang? Karena kalau ingin mati di perang katanya tidak baik, soalnya mengurangi kekuatan Islam. Kalau muncul pertanyaan, kalau ingin hidup kenapa ikut perang? Ya itu makanya. Iya. Tinggal pertanyaan lagi yang ada. Karena keinginan yang belum tentu terjadi itu. Mungkin harus diambil pemahaman dia gini aja, yang dimaksud Gus Baha itu mau mati tapi nggak mau menyerah gitu loh. Semua itu pakai kader. Ayo mas gue mati tidak apa-apa, tapi tidak ingin mati. Ada yang menyalahkan gitu loh. Kalau ini attack-nya ingin mati di situ, attack-nya gitu loh. Kan Tapi itu lemahnya kalau ingin mati lalu titik di situ. Tetapi yang ini ingin matinya di perang itu yang bagus. Matinya di saat perang sehingga saatnya didapat. Kalau ingin mati makanya ikut perang lah ya. Maksudnya diteruskan, Gus. Maksudnya diteruskan, ingin mati di bidang perang sakit. Dan dengan adanya keinginan itu kurang baik. Alasannya tadi itu sumbawanya pas mati, sumbawanya kekuatan Islam itu berkurang. Cuman yang berperang itu niatannya sudah dua ya pasti. Jadi niat mati syahid atau nusrotin dinillahin. Jadi ketika dia tidak mati, ya tentunya yang didapat adalah nusrotin dinillah. Husnaya ini. Husnaya ini. Sumbawanya mati Siap. ya senang, sumbawanya. Tapi Umpama menang pilihan. kata-kata ingin mati ini dikiwas kekuatan berero kali berkurang 100%. Makanya ingin mati. Untung tak sampai 100. Makanya ingin Kurang mati, untung kayaknya. Akhirnya mati apa gaya le pancet satu. Pancet satu. Cerita ya bertentangan gitu. Ada yang Khalid bin Walid itu tidak mati di bidang perang. Cek Tidak kasta. menyesal dirinya kok matinya saya kok tidak ketika perang gitu. Padahal saya ingin mati syahid. Nah, pendapat seperti ini ada yang menyalahkan diri, ada yang menyalahkan. Karena mengurangi kekuatan. Nah, karena mengurangi kekuatan Islam. Mungkin tak 100%. Kita Kurang hitung ya kekuatan. Persepsi ya. Ada yang seperti itu, ada dua ada dua kebaikan juga. Ujungku kalau manfaat itu ini tidak kena wajib gitu. Kalau masa di tamat sakit pengajian Paham. Dengan adanya dia hidup kan cara terus Kuat. memperjuangkan Islam kan. Jangan orang tapi saya kan kalau karena wali teriak saya pakai wali
Karena Khalid bin Walid saktek, sobong semampu sematek Jangan sematek Kacamata. Sampai perang selesai tak tengok dari medan perang. Tak bahas sakti. Kalau Khalid bin Walid seterus. Dia menyesal. Saja non Khalid terus lagi begitu. Khalid bin Walid itu termasuk sholikin bil iman. Makanya kalau mati dalam perang itu sampai 100 berapa? Belum 100 lokah wafat. Terus lagi kita mau. Falamma mata udara jasadihi thamana mi'ati taqabin min athari tirohat. Ketika Khalid bin Walid sudah wafat, kemudian dihitung di tubuhnya terdapat 800 bekas luka. Tak ibu sih. Jadi tak jaminan mata. Jangan pandangan, kalau ini mau sakti ya pandangan masing-masing kan. Sampai belum ngatus betul sakit orang dulu. Boleh saya tak lo ke mata ya. Lo ke dalam. Kening bener. Karena harus shadiqina fil iman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya Allah. Seperti sosok Khalid bin Walid inilah sikapnya orang-orang yang shadiq, siddiq dalam iman. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Lalu bandingannya wa amal munafiqun. Adapun golongan munafik, fafaru minaz-zafi khaufan minal mauti faqila lahum innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Adapun orang munafik maka mereka lari meninggalkan perang karena takut mati. Lalu dikatakan pada mereka, innal mauta, kematian yang kamu lari darinya, maka kematian itu yang akan datang kepadamu. Datang waktu mati. Lebih semakin jauh dari mati. Naik buru mati. Ya Allah. Wa itharuhum al-baqa'a ala syahadah istibdalun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka gambaran munafik ini berarti memilih tetap hidup, tidak memilih mati syahid. Itu berarti terjadi penggantian, yang diganti yang rendah, yang adna, lebih rendah. Alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Yang lebih bagus diganti dengan yang lebih rendah. Sehingga dijelaskan dalam ayat faulaika alladzina astarul dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Abang ke bagok boleh. Kena iki terbersit bagok ini beda bagok fid dunya, beda bagok fil akhir. Mun sebagok ini kan jelas fid dunya sini kayak. Terus beda bagok boleh sebelum kayak ya. Masalah aja cenderung ke akhirat. Imahil akhir Ini kan bertafsirnya. Fa'itharhum baqa. Oke, sing enggak ya, sing berarti kita ingat saja. Ketemu kan lu, terus sakit kan. Bermungkin dipakai ya. Wa amal muflisun, jadi Terus wa amal muflisun. Adapun orang-orang yang ikhlas, yaitu shodikin tadi, karena harus shodikin.
Fa inna Allah ta'ala istara minhum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka sesungguhnya Allah telah membeli diri mereka serta harta mereka dibeli dengan surga bi anna lahum al jannah. Falamma ra'aw annahum taraku tamattu'a 20 sanatan matalan aw 30 matalan sanatan bitamattu'il abadi istabsyaru bibainihim alladhi bayamu bihi fahadha bayanul mazdur fihi. Ketika mereka melihat bahwa mereka taroku tamattu'a 20 sanatan, mereka meninggalkan kesenangan selama 20 tahun atau 30 tahun dengan mengambil, mereka meninggalkan lalu dengan yang diambil tamattu al-abadi, kesenangan selamanya. Kalau dalam akhiratnya diungkap dengan kata tamattu al-abad, jadi al-baqo itu sudah langsung kepada baqo di dunia. Di tamatulati yang mereka ambil, yang mereka pilih adalah kesenangan yang selamanya. Istabsyaru bihim alladhi, maka mereka itu berbahagia dengan jual beli mereka, yaitu menjual yang sedikit mengambil yang banyak, yaitu akhirat. Fahadha bayanul mazud fihi, maka ini semua penjelasannya sesuatu yang disukai terkait zuhud. Fa'idha fahimta hadha, jika engkau faham ini, ngerti, alimtah maka kamu akan tahu annama dzakarahul mutakallimuna fi hadzi zuhdi lam yushiru bihi illa ila ba'di aksamihi. Kamu akan ngerti bahwa keterangan yang diungkap oleh ahli kalam terkait batasan zuhud itu tidak memberikan arti, tidak memberikan arti illa ba'di aksamihi, kecuali artinya sebagian bagiannya zuhud. Jadi zuhud itu aksam, banyak bagian. Fadzakara kullu wahidin minhum, masing-masing di antara mutakallimun itu menyebutkan mara'ahu waliban ala nafsihi, batasan zuhud yang ada pada versi diri sendiri secara masing-masing, au ala man kana yukhatibu, atau versi orang yang dia khitabi. Jadi hanya satu bagian. Faqala Bishr rahimahullah, maka Bishr mengatakan az-zuhdu, contoh atau bukti dari bagian mutakallimun, nama Bishr itu mendefinisikan zuhud. Az-zuhdu fil jawfi, yang namanya zuhud itu terkait perut. Bila perutnya selalu kempes berarti dia zuhud. Bila perutnya buncit berarti nggak zuhud. Alan cat. Yatta segina. Alan cat. Ki yatta sah. Baris. Isrun kuniji. Oh, itu dia alta. Kayak kereta ngantok mas. Anu Luar ngantok apa enggak kan? Nggak ada serengan berarti ngantok kan. ngetes. Jadi menurut Bishr az-zuhdu fid dunya wa zuhdu fid nas. Yang nama zuhud di dunia, terkait dunia, adalah zuhud fid nas, terkait orang banyak. Jadi tidak suka bertemu dengan orang, itu zuhud menurut Bishr. Wa hadza isyaratun ila zuhdi fil jahri khosatan. Yang ketiga ini artinya adalah zuhud terkait pangkat, yang mana pangkat itu adalah menguasai hati orang banyak. Tak seneng ketemu orang pangkat. Khosotan secara khusus.
Lalu yang kedua dari mutakallim qala Qasim al-Jumi, orang yang selalu lapar. Az-zuhdu fi dunya huwa az-zuhdu fil jawfi. Yang namanya zuhud di dunia berarti zuhud terkait urusan perut. Atas ngocak juga. Fa bi qadri ma tamliku min batnika kadzalika tamliku min az-zuhdi. Maka seukuran yang masuk ke perut seperti itulah ukuran zuhudmu ya. Wahada isyaratun ila zuhdi fi syahwatin wahidatin. Yang demikian ini berarti memberitahukan atau mendefinisikan zuhud terkait satu syahwat saja. Syahwat perut. Mulai dari Qasim dan bisa dua orang yang mengungkap pendapatnya. Wah mawa anaknya. Sekarang ianya wala umri hiya al-ghalatu wala umri hiya al-wabu syahawati al-aktar wahiyya al-muhayyijatu li'aktsari syahawat wala umri al-qasam. Iya, syahwat yang satu ini yaitu perut itu adalah syahwat halal aktar, lebih halal, lebih golibnya syahwat al aktar. Sabung wa ma hawalai iki. Albat wa ma hawalai. Perut dan sekitar sabung sini kan lagi. Tak baca sing hawalai ini. Sebab memperut kenyang lainnya hobi. Lain bergerak. Aja bener dah sih. Nampaknya kue dulu saya. Wahiyal muhayyijah, nafsu yang satu ini, syahwat yang satu ini adalah al-muhayyijah yang cari syahwat, yaitu yang membangkitkan banyak syahwat, lebih banyak lagi syahwat dibangkitkan oleh syahwat satu ini, yaitu syahwat jauh. Waqala al-Fudail az-zuhdu fi dunya huwa al-qanaah. Zuhud di dalam dunia adalah al-qanaah, yaitu nerimo pantun. Wa hadha isyaratun ilal mati khosotan. Kata Fudail itu berarti isyarat memberitahukan ilal mati khosotan. Jadi yang dizuhuti mal khosotan secara khusus. Waqala At-Tawri beda lagi. Az-zuhdu wa qasrul amal. Yang namanya zuhud menurut As-Tawri adalah qasrul amal, pendeknya angan-angan hidup, keinginan hidup. Wa huwa jami'un di jami'i syahawat. Sedangkan lamanya hidup itu mengumpulkan semua syahwat. Fa inna ma yamilu ila syahawati yuhaditsu nafsahu bil baqa fa yatulu amaluhu. Karena orang yang cenderung kepada syahwat, maka dia akan membisikkan pada hatinya untuk berharap tetap hidup selamanya. Fa yatulu amaluhu. Maka keinginan hidupnya menjadi panjang. Wa maka surah amalu faka'an huraifa anisyahawati kulliha. Barang siapa yang pendek keinginan hidupnya, maka seakan-akan dia itu benci atau tidak mau syahwat-syahwat secara keseluruhan. Qala Wes, menurut Wes, ila kharaja zahidu
ya telubu dhahaba zuhdu anhu. Jika seorang zuhud keluar rumah lalu mencari sesuatu yang dicari, maka berarti sifat zuhudnya hilang. Lanjut boleh. Boleh. Kan fakanahu ragibahan dhahaba zuhdu Lebih keras konsep puas. Pokok keluar rumah ada yang dicari berarti tak zuhud. Ajian dunia jibatun keluar dari pedang. Yang kita hubungan dunia. Wes bin Al-Qarni. Wes Al-Qur. Tapi dibela tidak kepada Uwais. Maka saudara bela ada sufi. Uwais mengatakan ini bukan memberikan definisinya zuhud, tetapi Uwais itu menyatakan ini ja'ala tawakkula syaratan bisufi. Maunya adalah menjadikan percaya pada Allah itu sebagai syarat dalam zuhud. Percaya pada Allah itu syarat pada zuhud. Kalau dia mencari berarti tidak percaya pada Allah. Jadi mengacu pada Allah pembagi rezeki. Kalau sudah dibagi mengapa dicari kan ya? Ini kak namanya apa? Perdebatan Imam Malik sareng Imam Syafi'i. Imam Malik selaku guru, Imam Syafi'i murid. Senjang Imam Malik rezeki tak usah sare. Cukup tawakal tak usah sare. Bukti terbukti kenapa banyak hal Allah Ta'ala napa karena le cukup. Senjang Imam Syafi'i tetep kudu sare. Pernah nyare apangki sareng orang molong anggur. Akhirnya nolong kita pai belajar ibri anggur. Paya atau lagi dari Imam Malik. Ini kebuktian aja rezeki ini kudu sare. Kalau tak nyari tak oleh anggur nih. Sejauh Imam Malik, buktinya kok tak nyari ya oleh. Kok tak nyari ya teren. Pada bener itu. Itu umat. Pada bener ya, hitung iberi, hitung aberi kan. Oke, pada bener. Kemudian kamu iberi, musuh kan tak terus aberi apa seneng. Jadi ya, seneng neng, sesebut neng, disebut kasar. Jadi ada yang mengatakan tingkatan lebih baik kasar, karena kasar aja yang apakah kita terus melaksanakan perintah searupa aberi. Melaksanakan perintah searupa nerima. Agak sulit untuk membedakan yang mana yang terbaik antara pemberi dan penerima. Masalah tauhid. Sebab dalam Ihya sendiri di depan itu dijelaskan kisah dari Abu Ishaq An-Nuri. Abu Ishaq An-Nuri itu adalah yang menerima pemberian. Cuman hakikatnya walaupun dia menerima pemberian, dialah yang memberi. Kenapa dia memberi pahala? Jadi mengambil sesuatu yang diberi oleh orang agar Abu Ishaq An-Nuri ini memberi pahala terhadap orang itu. Cuman ada bedanya antara pengemis yang zaman sekarang sama Abu Ishaq An-Nuri. Sebab Abu Ishaq An-Nuri ini adalah arbabul qulub wal ahwal. Jadi beliau itu tahu mana harta yang dikasih itu yang niatnya lillahi ta'ala dan mana yang bukan. Jadi yang diambil itu yang lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala tidak diambil sama Abu Ishaq An-Nuri. Buktinya Imam Junaid yang pada masa itu memberi dinar ditimbang 100, habis itu dilebihin sedikit tanpa harus ditimbang. Yang lebihnya ini yang lillahi ta'ala, yang 100 ini untuk diniatkan untuk pribadinya. Maka sama Abu Ishaq An-Nuri yang diambil adalah yang tidak ditimbang, yang lebihnya itu. Jadi yang lillahi ta'ala.
yang karena niat untuk pahala untuk dirinya sendiri tidak diambil sama Abu Ishaq An-Nawawi. Jadi untuk mengetahui yang mana yang terbaik agak sulit. Nanti ada pertanyaan. Ada seseorang ingin memberi pas orangnya itu tidak menerima. Apakah orang yang melaksanakan disuruh nyalurkan sifat Rahman Rahim tidak terima itu memberi tidak terima, apakah tidak dapat pahala? Pemberi maksudnya? Iya, pemberinya. Pemberi dapat. Oh, katanya kalau diterima hakikatnya dia memberi pahalanya orang yang memberi. Nah, ini masalah ini. Paham. Ya, sumpahnya tidak diterima. Apakah tidak dapat pahala orang yang mau memberi? Dapat, tetap dapat. Iya, Karena dengan artinya bukan diberi pahalanya orang yang menerima, enggak. Karena diberi karena melaksanakan perintah disuruh memberi. Begini, Ya cuma untuk mun ada sedaremah oleh pahala niat ben oleh tasarruf beramal. Mun tidak sedaremah kan oleh pahala niat. Semuanya terima dihukum yang karena memberi ini serta kembali. cuma untuk Kalau memfokus yang ditanyakan mana. kalau pemberiannya karena pilkada, kalau ditolak pahala kan? Enggak, ini waktu umum sama-sama baiknya, sama-sama suhud kerja dengan suhud kasab itu ada gaul yang ada yang bukan gaul, ulama yang berpendapat lebih baik suhud kasab karena sama-sama suhud sumbawanya memberi dengan yang diberi. Itu kembali Ya, suhud kasab itu bagaimana? Pak Anu. Ya. Pak Muslihan, kembali ke pembahasan mukti dengan mukta di depan itu. Zuhur kasab ini dia maksudnya. Kata-kata kasab ini bukan karena tibi. Bahkan abang doboro do temur karena perintah. Ya, di dalam komik maaf ya ada tolabul kasbi lazimun sumpah wajib kasab. Artinya kita bergerak bukan karena tibi. Ya, artinya muang karep itu termasuk zuhur, ngambil karep, ngambil perintah, itu termasuk zuhur. Bukannya orang yang nebang itu semuanya keturunan ya enggak. Kalau bagusnya niat katanya siapa itu ya jadi zuhur juga jadi akhirat. Sebenarnya zuhur yang pas itu di dalam hati sebenarnya. Kalau yang ini nanti kalau dibenturkan dengan perintah, maka ada dua sisi. Yang mana ada perintah itu ke kanan yang baik, ada perintah ke kiri, maka ke kiri yang baik. Contoh, contoh kita berpuasa ya, puasa sunnah. Ke kiri kemana? Gini. Ada ke kiri ke baik. Kita puasa sunat ya, dan oleh tuan rumah ada yang disuguhi makanan, kita akan niat puasa lalu kita makan karena hormat orang, tetap katanya dapat pahalanya puasa. Jadi adanya makan itu karena perintah, bukan karena karena dewi. Terus yang di sini yang menjelaskan dua sisi itu yang mana maksudnya? Maksudnya Penjelasan yang di sini memunculkan dua sisi itu yang penjelasan yang mana? Nah, di sini enggak ada, di sini tidak ada. Ada pendapat, ya, ada pendapat. Ternyata setelah, ini sumbawanya cukup, sumbawa rezeki udah datang ya. Ya, itu bagus. Apakah tidak lebih bagus yang memberi tadi, yang adulah ruang? Apakah tidak ingin seperti yang mendatangkan suhud samnya? Biar sadar orang yang malas-malas bekerja ini. Biar meningkat maksudnya. Apakah ingin diberi tok? Apakah ingin menunggu tok? Apakah tak ingin memberi? Apakah ingin menerima tok? Tawakal menerima. Yang diberikan orang itu dikasihkan lagi, Pak. Karena kebanyakan lalu Contoh, menurut sampean
lebih baikkan yang diberi karena memberi pahala kan. Saya tidak berkata yang lebih baik. Jadi untuk menentukan yang terbaik itu sulit. Oh iya. Yang untuk menentukan memfonis mana yang terbaik itu sulit. Untuk sementara ya memang sulit. Untuk sementara ada yang mengatakan yang memberi itu sama-sama perintah, sama-sama sebut itu lebih baik yang memberi. Ya, itu Lanjut lagi. Lanjut boleh dulu. Dari sedikit. Totokan dulu. Berarti saya beri roh. Paling enggak ada kalanya kita ini yang dibutuhkan rami ketika rami yang dibutuhkan kadang sepi ya memang begini. Sepi itu yang dibutuhkan rami itu yang harus dibutuhkan ya sepi harus. Ketika sudah rame dikurangi rame lanjut. Tarik terus lagi. Lagi boleh tak rame. Sepi rame boleh. biasa selingan. Lanjut. Ada yang dizakatkan lagi kok. Bagi orang yang memang tidak punya apa yang kau zakat lagi ini benar dan zakat lagi. Apakah tahu dia pahala zakat lagi ya. Oke. Bukan hasil keringat yang dizakatkan tapi hasil zakat. Urusan pahala urusan tanah. Tapi bukan ke keluarga, Mas. Bukan kan yang diwajib dinafkahi itu ke orang lain. Kan diberi. Takut dekik sekat muker nih kan. Karena Dan tempat itu kemarin ini kejadian lakok oleh bohong banyak. Ini beri orang. Akhirnya kan tetangga kilo Sedekah ini kayaknya menang. Kilo ada Pak Bro mau jadi beri deh. Akhirnya beri. Kan beri itu. Sedekah ini. Bukan maksudnya memberi ini gitu. Kan memberi ini ya. Iya. Pak Anu. Terus lanjut. Lanjut. Wakala Uwais Aiton, di lain sisi Uwais berpendapat Az-zuhdu huwa tarku tolak lil madmun wa huwa isyaratun ila rizki. Yang namanya zuhud adalah tidak mencari sesuatu yang sudah dijamin. Wa huwa isyaratun ila rizki. Ungkapan ini adalah isyaratun ila rizki, memberitahukan kepada rizki. Wakala ahlul hadis, kalau ahli hadis berpendapat hubbud dunya huwa al-amal birro'i wal mahkul. Suka duniawi, cinta dunia itu adalah pekerjaan atau mengerjakan birro'i dengan ro'i hasil pemikiran wal makul ya sama tarotu. Wa zuhdu innama huwa ittiba'ul ilmi. Sedangkan zuhud tak ada lain kecuali ittiba'ul ilmi, mengikuti ilmu. Wa luzumu sunnati, dan selalu mengikuti sunnah Nabi. Itu zuhud. Pendapat Uwais yang kedua. Amal birra ida napa? Al-amal birra'i wal makul. Kreasi. Ajual kreasi. Kreasi. ide. Melakukan sesuatu yang ditemukan oleh akalnya sendiri. Itu namanya hubud dunya. Sedangkan kebalikannya zuhud adalah ittiba'ul ilmi, mengikuti ilmu. Waluzumi sunnah, dan selalu mengikuti sunnah Nabi. Wa hadza iturida bihi ar-ra'yul fasidu
Wal maqulu alladhi yatlubu bihi alladhi yutlabu bihi al-jahu fid dunya fa huwa sahihun. Dan ungkapan ini jika yang dikehendaki dengan ungkapan ini adalah ro'yul fasid, kreasi yang salah. Wal maqulu alladhi yutlabu bihi al-jah, sedangkan yang makul alladhi yutlabu bihi yang dicari adalah al-jah di dunya fa huwa sahihun, maka ungkapan ini benar. Jadi hubutunya adalah amal birro'i wal maqul, itu benar. Walakinnahu isyaratun ila qati asbabil jah, tetapi masih sempit. Ungkapan luas ini berarti memberitahukan pada sebagiannya sebab-sebabnya pangkat di dunia secara khusus. Au ila qati ma huwa min futuli syahwat, atau kepada sebagian dari sesuatu yang tergolong futuli syahwat, kelebihan kesukaan syahwat. Jadi tidak 100% benar, dari satu sisi benarnya. Fa inna min al-ulumi ma la fa'idata fihi fil akhirah, karena di antara ilmu-ilmu ada ilmu yang tak ada gunanya saat di akhirat. Ada ilmu tak ada guna, tidak berfaedah. Ilmu nujum. Waqat tawaluha hatta yaqdi umrul insani fil istighali biwahidin minha. Dan mereka para ulama telah memperpanjang pembahasan terkait ilmu-ilmu tersebut hatta yaqdi umrul insan, sehingga menghabiskan umur cuma sibuk dengan satu dari ilmu tersebut. Jadi untuk satu ilmu umurnya sudah habis, mereka memperpanjang pembahasan ilmu-ilmu tersebut. Jadi fasadu zamidi ayakunal futun awal marudin anhu indahu. Maka syaratnya seorang yang zuhud adalah futun, kelebihan itu adanya ayakunal futun awal marudin anhu. Kelebihan dalam hidup itu menjadi permulaan dari yang dizuhudi atau yang tidak disukai. Ini baru permulaan. Kelebihan dalam kehidupan itu harus dihindari. Itu permulaan zuhud. Qala al-Hasan az-Zahid alladhi idza ra'a ahadan qala hadza afdalu minni. Sedangkan menurut Al-Hasan, orang yang zuhud adalah orang ketika melihat seseorang dia mengatakan hadza afdalu minni, dia lebih baik dariku. Fadhahaba ila anna zuhdah huwa tawaddu. Maka berarti artinya ungkapan Hasan ini adalah zuhud itu adalah tawadhu, selalu merendah. Tinjauan tawadhu. Wa hadza isyaratun ila nafsil jadi wal ujub. Dan juga ini memberitahukan nafsil jahil, mentiadakan pangkat, wal ujubi dan ujub. Wa huwa ba'du aqsami zuhud. Sedangkan ini menafikan jah dan ujub itu adalah cuma sebagian dari pembagiannya zuhud. Berarti ungkapan-ungkapan dari para ulama tadi baru sebagian, tidak mewakili zuhud yang secara umum. Waqala ba'duhum, masih ditambah sebagian ulama mengatakan az-zuhdu huwa thalabul halal. Yang namanya zuhud adalah thalabul halal. Wa aina hadza mimma yakun.
Apa gila ojak jual es benih zuhud. Daripada hijau kan aku nyari barang daripada Arab kok saja kan barang Arab. Namanya kan seperti Ini mereka jual es zuhud nih. Oh, cek zuhud. Coba data zuhud. Zuhud Sahara. Salah besar. aku boleh jual kopi. Semadai kancana gratis. Ya. Kalau yang terakhir ini yang paling parah, paling kecil perbandingannya. Wa aina hadza? Di mana perbandingannya tolakul harap ini? Dari pendapatnya orang yang mengatakan zuhud adalah takut orang meninggalkan mencari yang halal sekalipun. Tidak sebanding. Karena kalau Uwais seperti yang diungkapkan oleh Uwais. Wala syakka fi annahu arada bihi tarka talabil halal. Tak diragukan lagi yang diungkapkan Uwais itu yang dikehendaki adalah meninggalkan mencari yang halal. Tapi waktu mengatakan tolakul halal zuhud Pun terah. ditolak. Waqad kana Yusuf bin Asbad yaqul, dan Yusuf bin Asbad berpendapat man sabara 'alal adha wa taraka syahawati wa akala al-khubza min al-halal faqad akhadha bi asli zuhdi. Nah ini yang disebut. Barang siapa tahan uji atas kerendahan yang ia terima atau sakit yang ia terima, sabar wa taraka syahwat dan meninggalkan syahwat, lalu pilihan makanannya cuma al-khubza minal halal, makanan yang halal, maka berarti dia telah memegang pokoknya zuhud. Wa fi sudya qawilu wallahu a'lam. Menyebut al-khubz berarti makanan rendah. Makanan ringan. Tak nyebut lagi daging jenenge. Ada keperluan. Yang melang baik. Tapi mau roti Mekah ya. Serian. Turu aja lah. Lah nih kan. Serian itu dua. Ini masih daging. Berarti khubzan Imam Ghazali itu semangkin nih. Jadi tambahkan repot lagi. Dengan repot. Mekah ni kan sekolah